Halo teman-teman, semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya di video saya masih mengenai Feng Shui. Tetapi di video saya kali ini, saya akan membicarakan Feng Shui dan berhubungan dengan satu ilmu baru. Ilmu yang baru saya tahu, bukan ilmu baru mungkin, tapi baru saya tahu adalah ilmu Loa. Loa itu singkatan dari Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Oke, silahkan kalian simak saja pengalaman pribadi saya menyatukan ilmu Feng Shui, pengetahuan Feng Shui dari tradisi Cina Tiongkok kuno dengan pengetahuan Loa ini, ilmu Loa ini. Dan hasilnya memang menurut saya pribadi keren banget. Jadi saya sudah merasakan hasilnya, dan ini bukan mengenai ilmu-ilmu klinik lah, ilmu sesat dan lain-lain, bukan. Ini hanya bicara alam semesta, dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Jadi maaf aja kalau misalnya ada yang bicarakan, oh ini berarti ilmu sesat, klinik dan lain-lain. Ya udah, gak usah ditonton video ini, karena ini sesuatu energi positif, tidak ada yang salah. Alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi alam semesta akan memberikan kita kekuatan, alam semesta juga akan memberikan kita karunia. Alam semesta memberikan kita kehidupan. Kenapa begitu? Karena bicara Loa mungkin alam semesta, hubungan tarik-menarik antara kita dengan alam semesta. Nah, Feng Shui itu bicara mengenai Feng dan Shui, angin dan air. Angin dalam artian adalah udara, di mana tanpa dua unsur elemen tersebut kita nggak bisa hidup. Jadi memang alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita hidup. Jadi alam semesta itu membantu kita untuk hidup, untuk lebih positif lebih menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik. Bicara misalnya mengenai iman, kepercayaan, agama dan lain-lain, ya berdoa penting sekali. Tetapi ingat, ya, alam semesta memberikan kita segalanya. Kita bisa berpijak di bumi, ya alam semesta. Kita minum air, alam semesta. Kita menghirup udara supaya kita hidup, alam semesta yang memberikan. Terlepas daripada alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan juga, sama seperti kita. Seperti itu. Oke, simak ya video saya. Saya akan bicara mengenai pengalaman pribadi saya mengenai Feng Shui, dan saya gabungkan dengan Loa tadi, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Begitu. Saya lanjutkan mengenai pengalaman pribadi saya menggabungkan antara ilmu Feng Shui dengan ilmu Loa yang tadi saya di pembukaan saya sudah jelaskan. Sebelumnya saya akan berterima kasih dulu nih kepada Mbak Tresnani di channel YouTube-nya yang namanya Tresnani Moonlight. Saya mengetahui pertama kali mengenai ilmu Law of Attraction ini ya dari channelnya Mbak Tresnani. Jadi terima kasih sudah memberikan saya pencerahan. Kemudian saya coba gali lagi, saya lihat lagi beberapa video-video
di YouTube mengenai loa ini, tapi saya rasa memang Mbak Tresnani inilah yang paling mudah untuk dimengerti, nggak kebanyakan teori tapi langsung praktek, praktek, dan praktek. Jadi sangat bagus. Dan kalau kalian ingin melihat seperti apa loa, coba deh kalian masuk ke channelnya Mbak Tresnani ini, Tresnani Moonlight namanya. Oke, saya berterima kasih dengan Mbak ini. Nah, saya sebagai praktisi Feng Shui dan Pace, saya jadi penasaran karena kedua ilmu ini mempunyai dasar yang sama. Apa? Alam semesta. Jadi kita mencoba berhubungan dengan alam semesta agar apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi goal kita itu terjadi. Baik, ini pengalaman saya pribadi yang saya akan jelaskan ke kalian atau ceritakan kepada kalian. Jadi bermula dari tahun 2020, di mana pada saat itu kondisi saya sedang ciong di cara Feng Shui ya. Ciong dalam artian karena saya sio tikus dan tahun itu tahun sio tikus 2020. Banyak sekali masalah, handicap dan lain-lain, terutama di kerjaannya. Kebetulan saya memang masih bekerja, kuli lah gitu, masih digaji orang. Jadi masalah banyak sekali, dan saya menggantikan seseorang HRD yang meninggal dunia. Terus saya jadi masuk juga di HRD karena mungkin idealisme ya. Jadi saya membela orang-orang yang karyawan-karyawan itu yang putus atau PHK, pemutusan hubungan kerja, dengan hukum yang berlaku, dengan aturan yang berlaku. Pemilik dan pimpinan perusahaan nggak begitu setuju lah. Jadi ya banyak sekali gesekan-gesekan sehingga saya mendapatkan hal-hal yang sangat tidak mengenakan di tahun itu. Gaji dipotong, mobil ditarik, mobil perusahaan ya memang ditarik. Ya sudah, akhirnya karena saya belajar atau saya ada praktisi Feng Shui, saya terima itu dengan bahagia aja, bersyukur aja. Terus saya mencoba bertahan di situ karena bagi saya kalau saya pindah kerja juga sama aja, karena itu tahun kurang oke lah untuk saya menurut Feng Shui. Jadi saya jalankan dengan sabar, saya jalankan dengan bahagia aja. Oke. Nah, masuk di 2021 nih. Masuk 2021 mulai terbuka jalan-jalan yang atau peluang-peluang mulai ada. Sebelum itu saya cerita dulu ya. Meskipun mungkin saya susah di kerjaan dan lain-lain, sebetulnya saya banyak juga mendapatkan rezeki dari klien-klien saya di Pace dan Feng Shui. Jadi saya banyaklah klien-klien. Adalah rezeki sedikit-sedikit yang bisa ya dari dulu sampai hari ini tetap ada. Jadi pada saat saya nggak ada uang lah, mendadak ada yang minta konsultasi dan lain-lain. Hanya memang ilmu marketing saya kurang jago. Jadi ya saya dapat dari teman, dari temennya temen, dari saudaranya saudara, ya gitulah. Kayak gitu aja dulu. Tapi bagus dan tetap membantu lah dalam kehidupan. Stop di situ. Nah, masuk 2021 itu adalah tahun kerbau. Karena saya sio tikus, berteman dong sama kerbau. Mulai saya rasakan memang hal-hal yang positif terjadi dalam diri saya secara Feng Shui nih ya, masih Feng Shui. Baik. Terus di tahun ini pun 2021 ini saya mendapat anugerah, dapat anugerah dari Yang Maha Kuasa.
saya mendapatkan cucu dari anak pertama saya. Wah, girangnya minta ampun lah. Girang abis. Ya, dan cucu saya itu sio kerbau lagi kan. Secara feng shui, waduh, sohib nih sama saya, teman baik nih nanti gitu. Saya dapat satu cucu perempuan yang sangat lucu menurut saya ya. Pokoknya lucu, senang ketawa, nggak nyusahin, kira-kira seperti itu. Nah, itu di bulan April. Mendadak anak sulung saya ini harus pindah kerja ke Semarang. Dan kebetulan menantu saya, istrinya itu memang orang Ambarawa. Jadi ya mudah lah, mereka punya rumah di Ambarawa. Anak saya akhirnya kerja di Semarang. Jadi saya yang sedih. Kenapa sedih? Ya susah lah ketemu sama cucu Ambarawa gitu loh. Waduh, jauh. Oh ya mudah lah, kita bisa naik pesawat dan lain-lain. Tapi balik-balik lagi, ya tetap aja jauh. Dan di otak saya selalu berpikir bahwa saya akan jalan dengan mobil. Saya akan jalan dengan kendaraan itu. Kenapa begitu? Karena saya kan pendukung Jokowi gitu kan. Saya pengen sekali lewat jalan tol ciptaan Jokowi. Pengen banget. Gak pernah sih, tetapi waktu itu masih sampai Brebes ya, kalau nggak salah. Ya. Keluar Brebes balik lagi ke jalan arteri kan gitu. Tapi jalanan yang sampai Semarang saya belum pernah. Pengen banget gitu loh. Sekalian nengok cucu. Tapi apa daya, saya belum punya mobil. Oke. Saya mulai berpikir untuk mencoba mencari jalan untuk memiliki sebuah mobil. Terus tanpa sengaja pada saat saya buat saya buat video di channel saya ini, saya coba-coba lihat-lihat, terus saya ketemulah channel Mbak Tresnani Moonlight ini tentang loa. Udah saya buka dong, saya lihat, bagus ya, keren juga nih, ilmu baru menurut saya. Meskipun katanya sih ilmu ini udah lama, udahlah whatever itu, tapi bagi saya baru tahu. Udah, saya langsung subscribe dong, saya like, subscribe dan lain-lain dah. Pokoknya, waduh keren nih. Saya mulai coba dengerin apa yang dikatakan oleh Mbak Tresnani dan oke, bagus. Terus kan saya bicara di video saya sebelumnya, saya bicara mengenai sektor-sektor ya, sektor-sektor yang menguntungkan saya secara feng shui. Ya, dan itu alam semesta juga ya, datang energi dari luar dan dia akan menyebar di ruangan kita. Saya lihat dong kompas saya lihat semua. Di mana saya mesti melakukan apa yang dilakukan atas saran Mbak Tresnani ini, melakukan scripting katanya. Oke, fine. Saya lakukan itu di tempat di mana memang cocok untuk feng shui. Cocok untuk feng shui secara energi buat saya. Dan saya lakukan loa atas saran video Mbak Tresnani itu adalah scripting. Tulis saya pokoknya ingin punya mobil supaya saya bisa lewat jalan tol, saya bisa ketemu cucu saya yang kangen banget deh. Tuh, udah tulis. Saya kira-kira 2 bulan lah menulis itu. 2 bulan, tetapi selang-seling nih. Dalam artian saya tidak menulis setiap hari seperti saran Mbak Tresnani ya. Saya menulis di hari-hari baik saya menurut Pace. Karena saya tetap memakai feng shui dan Pace, jadi saya menulis. Jadi di hari-hari saya lagi sick, weak, or death, or extinction, saya nggak akan tulis. Tapi begitu saya lagi di posisi-posisi hari di mana saya lagi conceive, saya lagi growth, saya lagi youth, saya lagi thriving, saya lagi prosperous, pasti saya tulis. Itu selama 2 bulan, kurang ya dari 2 bulan. Saya ingat banget itu. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Di bulan Agustus, awal Agustus itu, saya ingat banget awal Agustus. Salah satu klien saya, ini suami istri, teman baik saya lah ya, klien saya,
yang sudah pernah kita konsultasi Feng Shui dan Pace ini di 2018 ya. 2018 ke 2019 kayak kalau berarti udah lama dong, 2 tahun yang lalu. Dan setelah 2019 itu kita agak jarang ketemu lah, ada beberapa struggle mungkin yang mereka alami berdua, saya juga sama. Jadi ya akhirnya ketemu lagi di 2021 bulan Agustus. Sebelumnya ketemu sih, tapi di bulan Agustus itulah poin yang akan saya ceritakan. Oke. Nah, pasangan ini memberitahu saya bahwa ketemulah yuk, kita ada pakai WA gitu ya. Sebelumnya saya udah ketemu juga sih, udah ketemu, udah makan-makan di rumah mereka, main lagi, menyambung silaturahmi kira-kira seperti itu. Terus mendadak saya dapat WhatsApp ya, bahwa mau ketemu lah, gitu. Mau ketemu, ada sesuatu nih untuk lo bro, oke, tapi harus ketemu dan sekalian gue mau tanya begitu. Oke, fine. Terus terang saya nggak kepikiran apa-apa pada saat itu. Saya cuma bilang ada sesuatu ya, saya mikir ya sesuatu lah, apalah, misalnya mungkin uang kali, saya juga nggak tahu. Tapi udahlah, yang penting temen ngundang, kita harus datang. Ketemulah kita di Citos tuh, Cilandak Town Square, deket sih sama tempat saya ini, dan deket juga sama tempat teman saya, pasangan suami istri ini ya. Ketemu di sana, ngobrol-ngobrol juga kadang-kadang nggak jelas nih ngobrolnya apa. Dia mau tanya sesuatu, saya juga bingung, nggak nanya-nanya gitu loh. Nanyanya ya begini-begitu aja lah ya, basa-basi. Terus akhirnya saya dapat minuman gitu, dibawain oleh istrinya, teman saya SD itu, istrinya bawain minuman. Oke, terima kasih dan whatever. Dan udah, kita pulang nih, udah selesai mau pulang. Saya mulai pakai handphone saya yang udah kuno banget tuh, Samsung. Saya mulai cari nih gokar untuk pulang. Sebetulnya jalan kaki sih dekat ya, tapi udahlah naik gokar aja deh daripada keringetan kan, karena itu siang jam 2. Oke, udah saya lagi cari itu, ditanyalah saya sama teman saya yang laki-laki, ngapain bro? Gue nih cari gokar gitu. Udahlah nggak usah, gue ngapain cari gokar gitu. Ya iyalah, gue nggak mau ngerepotin kan lu ke Antasari, gue ke Pondok Labu, muter-muter. Saya bilang begitu. Udah ikut gue ke bawah. Terus istri juga bilang, iyalah Tom, ikut kita ke bawah. Wah, gue bingung. Saya agak bingung, ngapain ya ke bawah? Oh ya udahlah, saya ikutin aja tuh ke bawah. Udah sampai di bawah, ngobrol-ngobrol, kita mendekati satu mobil putih. Ya, mobil putih Honda Jazz. Ya. Saya sempat heran waktu dia buka tetet gitu kan, tetet. Tumben nih mobilnya Honda Jazz, karena saya tahu pasangan ini, teman saya, pasangan suami istri ini, mobilnya waduh mewah semua. Kok tahu-tahu Honda Jazz gitu loh. Oh, kali-kali iseng, saya pikir gitu. Ya udah, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu-tahu kuncinya diserahin, nih bro, untuk lo. Hah? Bayangkan, kaget nggak? Kaget dong. Ini untuk lo. Kenapa nih? Ya iyalah, dulu udah bantu gua, lu saranin gua A, B, C, D, E, dan itu kejadian semua, begitu ya. Terus ini rezeki gua, ada juga rezeki lu kan. Ya udah, dengan rasa bahagia banget, terharu banget, seneng banget, saya terima tuh kunci dan saya ucapkan terima kasih banget kedua pasangan suami istri ini. Jadi, apa yang saya pikirkan dan saya tulis dan saya ikutin seperti apa yang katanya Mbak Tresnani ini bilang, lepas aja ke alam, saya lakukan tuh.
ya. Tetapi saya gabungkan dengan ilmu saya, Feng Shui. Saya pilihlah sektor-sektornya yang tepat untuk saya. Saya pilih waktu-waktu hari apa yang oke untuk saya. Saya lakukan itu. Apa yang terjadi? Ya itu, dapat mobil jazz bro. Aduh gila. Kaget kan? Kaget. Langsung saya sama istri saya langsung berangkat ke Ambarawa nengok cucu. Jadi apa yang sudah saya cita-citakan terjadi dengan Feng Shui dan Loa. Dan ini benar. Ya saya sertakan tuh foto saya punya jazz di sini. Benar ini terjadi. Bukan ngarang-ngarang. Mau disambar petir juga berani gitu. Jadi benar terjadi. Jadi apa yang dikatakan Loa itu memang ada hubungannya juga dengan Feng Shui dan Pace tadi. Pace itu bicara mengenai peta kita, Feng Shui itu bicara mengenai apa nih, sektor mana yang paling oke untuk kita di tahun ini. Nah, kalau kalian praktekkan itu, wah canggih. Silahkan kalian coba. Kenapa saya bicara begini? Kenapa saya bicara begini? Kalau saya tidak merasakan, berarti saya apa? Pembohong kelas kakap. Ya dong. Saya ngomong begini, ngasih tahu kalian, bilang begini, teori doang. Pernah dilakukan nggak Tom? Nggak pernah, cuma teori, gitu loh. Tapi ini saya lakukan dan terjadi. Nah ini yang saya share ke kalian, ya. Makanya kita bicara alam semesta itu kita bicara positif, think positif, dan positif itu akan mendapatkan seperti yang di video saya sebelumnya apa? Thoughts, sesuatu yang kita dapat dari alam yang kita nggak tahu mendadak kita kepikiran, gitu loh. Itu lain nggak ada. Dan kalau kalian laksanakan itu terus menerus, pasti apa yang kalian cita-citakan, goal kalian pasti terjadi. Pasti. Nggak ada yang nggak pasti. Sama seperti benda kita jatuhkan dari atas ke bawah, gravitasi, pasti dong. Pasti. Apalagi yang ada di alam. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, pasti nggak? Pasti, nggak mungkin terbit di barat, terbenam di timur. That's alam, gitu loh. Apakah ada malam? Ada nih malam yang katanya perputaran bumi akhirnya mataharinya lewat kan, si matahari nerangin bagian sana nih bumi, bagian kita gelap, jadi malam. Terus apa? Kita yin tidur. Energi yin yang kita mesti masukin apa ya? Kita tidur, istirahat. Apa? Alam. Nggak ada urusan yang lain. Nggak ada urusan dukun mendukun lah, klinik mengklinik, ajaran sesat, nggak ada. Itu semua alam. Alam. Kalau kalian anggap alam semesta itu jahat atau klinik dan lain-lain, kalian nggak boleh minum, kalian nggak boleh bernafas. Karena apa? Itu punya alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, disalurkan untuk kita. Itulah energi di alam semesta yang kita akan bisa dapat, dan itu bisa dipelajari. Nah itulah yang dipelajari oleh Loa, ya. Oke, saya kasih nomor 1 Loa dan Feng Shui Pace. Oke, itu pengalaman saya. Sekali lagi untuk Mbak Tresnani dari Tresnani Moonlight, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman terima kasih. Semoga teman-teman ya mungkin bisa jadi pencerahan untuk kalian. Kalau kalian mau tahu misalnya Feng Shui kalian apa, Pace kalian, Shio kalian apa, nanti saya akan kasih ini di penutupan tuh video mengenai, kalian cari di Google, kalian cari Bazi, BAZI kalkulator, kalian tulis itu, oke, kalian klik, nanti akan keluar tuh beberapa. Nah tinggal kalian cari yang
mudah untuk kalian. Nanti saya akan praktekkan. Saya udah buat filmnya juga di saya punya HP ini. Nah, ada satu lagi nih. Tahu nggak? HP saya sekarang udah ganti. HP saya sekarang udah ganti jadi iPhone 12 Pro. Gila nggak? Mereknya Casio juga, bukan iPhone. Dikasih orang. Sama. Saya praktekin seperti itu. Kasihan Samsung saya udah pensiun tuh, yang udah dari tahun 2015. Ya, udah retak-retak pensiun. Nah, itu cerita yang lain lagi tuh. Ya, dan itu seru juga tuh. Tahu-tahu saya dapat tuh. Gara-gara sudah enak orang yang ngeliat saya pakai itu. Padahal bagi saya cuma satu, pada saat ngapain sih lu pakai handphone itu? Ya handphone kan bagi saya nih pribadi cuman untuk cuman untuk WhatsApp, mungkin telepon, itu aja ya. Yang penting saya bisa tetap berhubungan dengan teman keluarga teman dan lain-lain lah ya. Itu sih. Terus untuk kerjaan juga bisa. Hanya saja memang nggak canggih ya, dikit-dikit ngehang, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Agak retak sih, keduduk gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi ya, saya dapat tuh yang namanya iPhone Pro 12, dan ini sekarang saya rekam dengan itu. Kenapa? Jadi ternyata channel saya ini nih udah lama banget saya tinggalin, udah setahun kali ya saya tinggalin, dan saya dapat clue, saya dapat thoughts, saya tahu-tahu dapat ini HP iPhone 12 Pro ini. Akhirnya saya buat untuk membuat channel saya lebih lanjut. Iya, oke lah, lebih canggih, bukan itu sih masalahnya, tetapi itu adalah seperti thoughts yang dikasih oleh alam semesta bahwa Tom, lanjutin dong, nih gue kasih lagi nih alat yang canggih untuk lo, gitu kira-kira. Saya jadi semangat untuk melakukannya. Oke teman-teman, sampai di situ aja video saya. Nanti saya sambung lagi, ada cerita-cerita lain mengenai Feng Shui dan Loa. Nanti mungkin saya akan tanya pengalaman teman-teman saya yang lain yang saya sudah kasih secara konsultasi ya, atau orang-orang yang konsultasi ke saya mengenai basi dan pace, dan saya masukin juga Loa sedikit-sedikit. Begitu. Terima kasih perhatiannya. Kalau suka, please deh subscribe sama bunyiin lonceng, like. Kalau nggak suka, mohon maaf ya, mohon maaf. Terima kasih.